adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik semua? Kakak harap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita. Adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Eno. Dan di sebelah kanan kakak ada Kak Justin yang main gitar. Dan di sebelah kanannya Kak Justin ada Kak Maris yang sedang main kahon. Dan di sebelah kakak ada siapa ya ini adik-adik? Boleh dikenalin kakak namanya? Halo adik-adik, perkenalkan nama aku Kak Beatrice. Aku berasal dari pos pelayanan Pasar Lama. Oh iya Kak Eno, aku tuh dari tadi ya salah fokus banget sama ini nih. Apa tuh Kak? Lucu banget ya, ini tuh apa sih Kak, tau gak sih? Apa ya adik-adik di sebelah Kak Beatrice ini? Ini tuh ada pohon Natal. Adik-adik tau gak sih kalau ada pohon Natal biasanya tuh identik dengan Hari kelahiran Tuhan Yesus. betul banget. Buat adik-adik nih, walaupun Natalnya nggak seheboh tahun lalu nih Kak, tapi harus benar, tetap Kak. semangat dan mengucap syukur. Iya. Oke, langsung aja kita pemanasan ya. Boleh? Oke Kak, kita nyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit. Ya. Oke Kak Justin. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada minggu hari ini, kita akan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik dimohon untuk bangkit berdiri. Sekarang buka kidung cerianya nomor 72. Biar kanak-kanak datang kepadaku. Biar kanak-kanak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Ia memanggilku. Ini aku datang, siap menghadapnya. Ini aku datang, Yesus memanggilku. Dan kita juga buka kidung cerianya nomor 349. Semua yang tercipta. Ya, semua yang tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami ingin memulai ibadah IHMPA kami Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang dengar-dengaran. Kiranya firman yang disampaikan oleh kakak nanti bisa menjadikan pelajaran bagi kami adik-adik di rumah. Berkatilah Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik dibuka Alkitabnya
dari Mazmur 108 ayat 1 sampai 5. Nanti ayatnya yang ganjil Kak Eno bacakan dan ayatnya yang genap adik-adik bacakan dibantu oleh Kak Beatrice. Mazmur 108 ayat 1 sampai 5. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap, ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah, hai jiwaku. Bangunlah hai gembus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Adik-adik kita akan merespon Mazmur, dibuka Kidung Cerianya nomor 90. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Halo adik-adik, bertemu lagi nih dengan Kak Teza. Hari ini siapa yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ayo angkat tangannya. Nah, yang udah siap mendengarkan firman Tuhan, coba kakak mau lihat mana Alkitabnya. Ayo dilihatin Alkitabnya. Oke deh, kalau adik-adik semua sudah siap, sebelum kita baca dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Mari kita dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena hari ini kami dapat beribadah meskipun secara online. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan agar kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Berkati juga Kak Teza yang akan menyampaikan firman-Mu agar Kak Teza dapat menyampaikannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sebelum kita baca Alkitab kita, kakak mau tanya dulu nih, siapa di sini yang percaya kalau Tuhan itu sayang banget sama kita? Ayo angkat tangannya. Nah, siapa juga yang percaya kalau Tuhan gak pernah ninggalin kita? Kakak yakin adik-adik semua di rumah tadi angkat tangan ya. Nah, kalau begitu, yuk kita cari tahu lewat Alkitab kita, benar gak sih kalau Tuhan tuh benar-benar sayang sama kita? Adik-adik bisa buka Alkitab adik-adik dari Yesaya 30 ayat 18 sampai 26. Buat adik-adik kelas TK atau yang masih kecil yang belum bisa baca, adik-adik dengerin kakak baca ya. Nah, buat adik-adik yang kelas kecil dan kelas tanggung yang sudah bisa baca, yuk kita baca bersama-sama. Kita baca dari Yesaya 30 ayat 18 sampai 26. Janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu, Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu, sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh hai bangsa di Sion, yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru, pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu, inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas, engkau akan membuangnya seperti kain cemar, sambil berkata kepadanya, keluar.
Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar apabila menara-menara runtuh. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Demikianlah firman Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, kira-kira firman Tuhan hari ini bercerita tentang apa ya? Yang kita baca barusan tadi tentang apa sih adik-adik? Nah, jadi cerita dari Alkitab kita hari ini bercerita tentang Tuhan Allah yang sangat mengasihi umatnya, yaitu bangsa Yehuda. Tuhan Allah sayang banget sama bangsa Yehuda. Tapi adik-adik, bangsa Yehuda ini sering tidak setia. Bangsa Yehuda sering bikin Tuhan Allah sedih. Kenapa Kak? Emang mereka ngapain? Mereka suka berdoa kepada Allah yang lain. Mereka suka berdoa kepada patung-patung adik-adik. Wah, Tuhan Allah sedih banget nih adik-adik. Kenapa ya umat yang aku sayang malah seperti ini? Tapi adik-adik, kasihnya Tuhan Allah itu lebih besar daripada kesedihannya dan kekecewaannya Tuhan Allah. Tuhan Allah tetap sayang, tetap mengasihi umatnya yaitu bangsa Yehuda. Makanya di ayat ini Tuhan Allah bilang nih ke bangsa Yehuda melalui Nabi Yesaya kalau Tuhan Allah sangat mengasihi bangsa Yehuda dan Tuhan Allah mau menolong bangsa Yehuda dari kesedihan, dari kesusahan. Terutama saat itu ya adik-adik bangsa Yehuda itu diserang oleh bangsa Asyur. Walaupun saat diserang itu bangsa Yehuda tetap minta pertolongannya bukan ke Tuhan, malah minta pertolongan ke bangsa lain yaitu bangsa Mesir. Tapi Tuhan Allah tetap bilang gak apa-apa, Tuhan tetap mengasihi bangsa Yehuda, Tuhan akan menyembuhkan bangsa Yehuda, Tuhan akan menolong bangsa Yehuda, menolong orang-orang yang sakit dan memberi makan orang-orang yang kelaparan. Wah, baik banget ya Tuhan kita adik-adik. Nah, biar adik-adik semakin mengerti, kakak punya cerita nih buat adik-adik. Yuk kita saksikan. Di suatu tempat, ada 2 orang teman bernama Rian dan Rini. Rian dan Rini satu sekolah dan juga satu sekolah minggu loh adik-adik. Ketika di sekolah, Rini bertanya kepada Rian, "Rian, kok kamu gak pernah datang sekolah minggu sih?" "Rini, hari minggu pagi itu waktunya aku nonton kartun bukan sekolah minggu." "Loh, kok gitu Rian? Nonton kartun kan bisa di hari lain." "Gak bisa dong Rini, hari biasa kan kita sekolah, hari Sabtu waktunya aku les, pokoknya hari Minggu aku akan tetap nonton kartun." Rini sedih adik-adik mendengar jawaban Rian. Namun, Rini tetap mendoakan Rian agar tergerak hatinya oleh Tuhan Yesus. Saat hari Minggu tiba, Rian pergi ke supermarket untuk membeli cemilan sebelum nonton kartun. Ia berjalan kaki sambil bermain HP. Ketika ingin menyeberang, tanpa sadar ada mobil yang sedang ngebut dan membunyikan klakson. Rian sangat terkejut dan berteriak, "Ah!" sambil menutup mata. Tiba-tiba ada yang menarik tangan Rian sehingga Rian tidak jadi tertabrak. Ternyata Rini yang menarik tangan Rian. Rian berkata, "Loh Rini, kok kamu ada di sini? Makasih ya udah tolongin aku." Kata Rini, "Iya, aku mau ke sekolah minggu. Kamu ngapain di sini?" "Aku lagi mau jajan untuk nonton kartun." Daripada kamu nonton kartun, jajan, apalagi sambil main HP sambil jalan, lebih baik kamu sekolah minggu bareng aku. Sejak saat itu adik-adik, Rian sadar dan Rian jadi rajin pergi ke sekolah minggu.
Nah, adik-adik, dari cerita kakak tadi, kira-kira apa ya yang bisa kita pelajari? Apa, ayo? Iya, kita bisa belajar, kita bisa tahu kalau Tuhan Allah itu sayang banget sama kita. Tuhan Allah tetap sayang sama kita meskipun kadang kita malas ke sekolah minggu, kita malas berdoa, kita malas baca Alkitab, sama seperti Sirian tadi loh adik-adik. Tapi Tuhan Allah tetap sayang sama kita. Tuhan Allah akan mengingatkan kita dengan cara yang baik. Tuhan akan menolong kita dari kesedihan, dari kesusahan, bahkan dari kecelakaan. Sama seperti Tuhan menolong Rian melalui Rini. Ya kan adik-adik? Nah, karena itu adik-adik, karena kita sudah tahu kalau Tuhan sangat menyayangi kita, kira-kira apa ya yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus bersyukur adik-adik. Kita harus berterima kasih karena Tuhan Allah sudah sangat sayang sama kita. Kita harus berterima kasih karena pagi ini nih adik-adik masih bisa bangun, masih bisa ibadah sekarang. Kita harus berterima kasih karena kita punya mama dan papa yang baik. Kita berterima kasih karena kita masih bisa makan makanan yang enak. Berterima kasih untuk mainan yang banyak yang adik-adik punya di rumah. Kita juga berterima kasih karena kita masih bisa sekolah meskipun di rumah masing-masing. Nah adik-adik, kita harus berterima kasih karena itu semua dikasih sama Tuhan untuk kita. Karena Tuhan memberikan semua yang kita perlukan. Ya kan adik-adik? Nah adik-adik, selain kita berterima kasih, jangan lupa kita juga harus apa ya? Kita harus berdoa meminta pertolongan Tuhan. Betul, misalnya adik-adik lagi sedih, adik-adik lagi sakit, adik-adik harus ingat berdoa kepada Tuhan. Contohnya nih, adik-adik lagi sakit di rumah, yang pertama kali adik-adik lakuin apa? Betul, berdoa. Adik-adik berdoa, Tuhan aku lagi sakit, Tuhan tolong sembuhin aku ya. Nah setelah itu baru deh adik-adik pergi ke dokter, baru adik-adik minum obat, baru adik-adik makan kalau disuruh mama sama papa. Karena Tuhan akan menyembuhkan kita melalui obat, melalui dokter, melalui makanan yang dikasih mama dan papa kita tadi. Nah apalagi nih adik-adik, sekarang kan kita ada di masa pandemi COVID-19. Adik-adik tahu kan COVID-19 itu apa? Itu loh virus yang jahat yang ada di luar sana yang bikin kita semua nih nggak bisa ke sekolah, kita nggak bisa sekolah minggu secara langsung, kita nggak bisa main sama teman-teman kita. Nah di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kita harus berdoa dan harus percaya kalau Tuhan Allah nggak pernah ninggalin kita. Dan Tuhan Allah akan membuat pandemi ini segera berakhir. Biar kita bisa main lagi sama teman-teman, bisa sekolah lagi, bisa sekolah minggu langsung lagi, dan juga bisa jalan-jalan lagi sama mama dan papa. Nah adik-adik, karena tadi kakak sudah jelasin, kita jadi tahu ya kalau Tuhan Allah itu sangat mengasihi kita, sangat menyayangi kita. Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan Allah akan selalu menepati janjinya. Karena itu adik-adik jangan lupa untuk selalu berterima kasih. Dan juga jangan lupa untuk berdoa hanya kepada Tuhan. Oke adik-adik, itu yang dapat kakak sampaikan. Kiranya adik-adik dapat mengerti apa yang kakak sampaikan hari ini. Terima kasih, amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan hari ini, mari kita bangkit berdiri dan bernyanyi dari Kidung Ceria 20, Bapa di Sorga Mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur, kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Adik-adik boleh duduk kembali. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena hari ini kami sudah dapat mendengarkan firman-Mu. Kami sudah mengerti kalau Tuhan sangat mengasihi kami. Berkati kami ya Tuhan, agar kami bisa selalu berterima kasih dan juga selalu berdoa kepada Tuhan saja. Saat ini kami ingin berdoa ya Tuhan untuk kami dan teman-teman kami. Mungkin saat ini kami sedang sakit, kiranya Tuhan memberkati agar kami bisa sehat kembali. Tuhan berkati obat-obatan, makanan, minuman yang kami makan agar dapat menjadi kekuatan baru bagi tubuh kami. Kami juga berdoa untuk sekolah kami ya Tuhan, walaupun saat ini kami sekolah di rumah kami masing-masing, namun kami berdoa agar Tuhan tetap memberikan kami semangat, memberikan kami kepintaran, agar kami dapat bersekolah dengan baik. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami dalam pekerjaan mereka, kesehatan mereka. Kiranya Tuhan memberikan mereka pekerjaan yang baik, kesehatan yang baik, agar terus dapat merawat kami dengan penuh kasih. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk negara ini, kiranya Tuhan memberkati negara ini, Bapak Presiden, Wakil, Menteri, dan semua jajarannya ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam tugas mereka sehari-hari, terutama dalam menangani pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan mereka kepintaran dan kebijaksanaan, agar mereka dapat mengatasi pandemi ini dengan baik. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk gereja kami, GPIB Damai Sejahtera Cilengsi. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Pendeta, majelis, dan semua jemaat di gereja kami ini, agar Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan selalu dalam menjalankan kegiatan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami alaskan ke dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Dibuka Kidung Cerianya nomor 356. Kubri persembahan. Kuberi persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria kuberi padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Adik-adik, dipersilakan untuk berdiri. Sekarang kita ingin berdoa persembahan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, sekarang kami telah mengumpulkan sedikit dari banyaknya berkat yang Engkau beri. Kiranya Tuhan persembahan yang kami berikan dapat berguna untuk membangun kerajaan-Mu di surga. Tuhan berkatilah selalu Tuhan Yesus, tangan-tangan yang memberi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kakak punya pengumuman nih buat adik-adik semua. Pengumuman yang pertama, adik-adik jangan lupa absen ya setelah ibadah ini. Absennya dapat dikirimkan dalam bentuk foto maupun laporan ke kakak-kakak koordinator pos masing-masing. Yang kedua, adik-adik juga jangan lupa mengumpulkan persembahan ya. Persembahannya dapat dikumpulkan bersama dengan persembahan keluarga adik-adik. Selanjutnya, kakak ada pengumuman kalau kita akan libur nih dari tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021.
Tapi walaupun ibadah hari Minggu pelayanan anaknya libur, adik-adik tetap ikut ibadah secara online ya bersama dengan orang tua adik-adik. Nah, selain itu, jangan lupa kalau kita juga ada ibadah Natal loh adik-adik, tanggal 20 Desember 2020. Adik-adik semua bisa ikut lewat YouTube GPIB Damai Sejahtera Cilengsi. Nah, satu lagi, adik-adik jangan lupa ya kalau kita juga ada lomba pranatal. Adik-adik udah tahu kan lombanya apa aja? Jadi yuk adik-adik ikut karena batas pengumpulan foto dan videonya sebentar lagi loh, tanggal 10 Desember 2020. Terakhir kakak mau mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik semua yang berulang tahun dari tanggal 6 Desember sampai tanggal 12 Desember 2020. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang ibadah kita sudah hampir selesai. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau bernyanyi lagu penutup dari Kidung Ceria 214, Yesus Memanggil. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat bakar. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Nah adik-adik, untuk menutup ibadah kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena ibadah kita hari ini sudah selesai. Kiranya Tuhan memberkati kami, agar apa yang kami dengar hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!